Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Amro Pamungkas, NIM 01200031 dari kelas teori A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian uji homogenitas dan berbagi tutorial cara menguji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Kemudian uji homogenitas berbeda dengan uji normalitas. Meskipun dapat sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametrik tertentu, jika uji normalitas diperlukan di semua uji parametrik, sedangkan uji homogenitas tidak selalu digunakan pada uji parametrik. Uji homogenitas ini hanya digunakan pada uji parametrik yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Kemudian dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen atau bisa disebut homogen. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen atau disebut tidak homogen. Nah, kemudian saya akan berbagi tutorial dengan uji homogenitas menggunakan SPSS. Yang pertama, saya sudah menyiapkan data hasil belajar bahasa Jerman dari kelas A dan kelas B. Ini sebuah datanya. Kemudian kita ke SPSS, kemudian ke variable view. Kemudian di sini kita ketik saja hasil. Kemudian yang kedua ketik kelas. Lalu labelnya kita kasih hasil belajar bahasa Jerman. Kemudian yang kedua kita kasih kelas. Nah, kita ke value-nya yang kelas ya. Value-nya kita kasih 1. Kemudian labelnya kita kasih kode atau kelas A. Kita add, lalu value 2, labelnya kelas B. Kita add lagi, kemudian oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ke data view sini, lalu ke Excel lagi, kita copy yang hasil kelas A, kita copy, kemudian kita paste atau pindah ke SPSS seperti ini teman-teman. Lalu data yang atau hasil kelas B tadi kita copy juga, kita pindah ke bawahnya hasil dari kelas A seperti ini. Kemudian kelasnya juga teman-teman, kode kelasnya ini yang kelas A kita copy dulu, kita paste. Yang kelas B juga sama teman-teman, kita copy lalu kita paste di bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kemudian kita ke analyze, compare means, kita cari compare means, kemudian one way ANOVA. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian hasil belajar bahasa Jerman ini kita pindah ke vektor, kemudian kelas ke dependent seperti ini. Kita ke option, lalu kita centang yang homogeneity of variance test, kita centang, kemudian langsung kita continue, langsung klik OK saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Cara membacanya adalah yang paling pojok ini, yang 746 ini
disebut atau bisa dikatakan homogen teman-teman karena lebih dari 0,05. Kenapa bisa disebut begitu? Karena data atau hasil yang lebih dari 0,05 itu disebut homogen, dan data yang tidak atau kurang dari 0,05 itu disebut tidak homogen. Dan ini hasilnya adalah 746 atau 746 ya, disebut homogen karena lebih dari 0,5. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.